pendidikan, kalian jawab produktif kreatif. 1, 2, 3. Teknologi pendidikan. Produktif kreatif. Lagi nggak semangat deh kayaknya. Teknologi pendidikan. Produktif kreatif. Oke, kita langsung aja ya ke acara namanya katanya streaming apa gitu deh. Enggak, jadi Oke, untuk kita masuk ke materi ketiga. Ini adalah materi pencerahan ya, Mel. Oke, di sini akan disampaikan oleh Saudara Pati sebagai moderator. Di sini saya akan bacakan CV atau kurikulum vitae-nya. Oke, tadi udah kenalan kali ya. Namanya Lalu Wirya Artapati. Tempat tanggal lahir Lombok 8 Februari 1900 XXX katanya. Enggak mau diberitahu katanya. Masih muda banget pokoknya. Alamat Praya NTB. Kontak person 0897 68 80 565. Udah pada catat ya kayaknya. Agama Islam. Hobinya football dan diskusi. Moto hidup adalah sebuah perjalanan. Terus riwayat pendidikannya, SD-nya di Lombok, SMP-nya juga di Lombok, SMA-nya di Lombok. Terus kuliahnya di TPUNY 2008. Lanjut. Apa nih? Oh, riwayat organisasi. Pertama, BEM FIP 2009, jabatan sebagai staf LSP tahun 2009. Organisasi kedua, HIMA-TP 2009 sebagai wakil ketua, jabatan tahun 2009 juga. HIMA-TP 2010 sebagai ketua HIMA 2010. Unsrat, UKM Unsrat, jabatannya sebagai anggota dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Kita panggilin aja ya, tapi kayaknya udah pada kenal ya. Mana sih orangnya? Oh itu, udah siap. Oke, kita panggil dengan tepuk tangan ya. Ayo, tepuk tangan yuk, buat Mas Pati. Mas Pati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seharusnya gregetan di depan kalian, ketakutan. Tapi kalau lemes, saya malah semakin berani. Gak takut sama kalian jadi. Tapi bagaimanapun juga, kobaran semangat teman-teman itu berbahaya. Saya juga ngeri takut jadinya. Oke? Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Angkat tangan yang capek. Angkat tangan yang lemas. Angkat. Nah. Ada apa dengan dirimu? Sarapan, panitia belum sarapan. Sekarang kita kasih makanannya. Akan diberikan makanan. Ada lagi? Ada lagi? Oke, baik. Saat ini kita akan diberikan materi, tapi jangan lemas dulu, jangan berpikir, ini. Sekarang sudah menjadi mahasiswa, sudah tidak bukan siswa lagi, jadi harus berpikir lebih maju ke depan. Kalau kata gugus di fakultas itu visioner. Gus visioner mana? Sip, visioner. Oke, baik. Saya akan bacakan langsung pembicara saat ini. Beliau langsung datang hari Senin dari Jakarta dan sampai di sini hari Selasa. Pakai kereta ekonomi. Ya itu. Nama Heri Maulana. Tempat tanggal lahir Jakarta 2 Desember tahun 1984. Alamat Bukit Tinggi, Padang. Ada yang dari Padang? Kontak person bla 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 bla. Nanti minta sama semua panitia punya. Kemudian agama Islam, hobi membaca dan berdiskusi. Tokoh idola Muhammad Hatta.
kemudian riwayat pendidikan, bla 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 bla, hasil karya banyak, sebenarnya banyak, jadi tidak bisa saya tulis, termasuk skripsi. Kemudian riwayat organisasi, beliau adalah ketua Hima TP tahun 2006, kemudian ketua BEM FIP pada tahun 2007. Kemudian masih banyak juga, beliau juga aktivis dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Rema UNY, hampir menjadi presiden. Tapi karena tidak mau akhirnya nggak jadi. Baik, langsung saja ya. Kita sapa Uda Heri namanya. Kita akrabnya memanggil Uda Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lapar tadi siapa? Pasionnya? Semuanya? Kalau snack itu jam berapa? Udah selesai. Dan lapar, luar biasa ya. Karena produksinya cukup besar, akhirnya yang muncul itu rasa lapar. Tapi kalau dunia psikologi itu mengatakan sugesti. Kenapa kok orang berpuasa itu bisa nahan lapar? Karena dia bisa mengantisipasi pikiran. Percaya, semua hidup itu diawali dari pikiran. Anda merasa letih karena Anda dapat transfer dari otak, dari pinggang, mentransfer saraf ke otak kalau kita tuh lagi capek. Kemudian ditipu otak itu, kemudian mengatakan, oh iya kita capek. Pada akhirnya memunculkan situasi yang lelah. Itu sugesti namanya. Dan hati-hati dengan sugesti. Sugesti belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Saya akan tunjukkan berapa besarnya pemikiran itu mempengaruhi tindakan manusia. Tadi siapa yang bilang lapar? Enggak ya? Nah, ke depan. Sini. Tolong menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Ya. Menghadap ke depan. Instruksinya mudah. Tangan yang kanan seperti ini, yang tangan yang kiri seperti ini, tangan yang kanan seperti ini. Pejamkan mata Anda. Pejamkan, jangan lihat saya. Pejamkan dan perintah tangan kiri seakan-akan membawa beban yang sangat-sangat berat sehingga tangan kiri itu terus ke bawah. Nanti. Kemudian yang tangan kanan, bayangkan ada yang menarik seutas tali ke atas sehingga tangan kanan perlahan-lahan ke atas. Ini kebalik sebenarnya. Ya. Sudah? 1, 2, 3. Lihat. Itu hebatnya pikiran. Sudah, lihat tangannya. Lihat tangannya. Duduk. Siapa namanya? Andi. Itu bukan suap. Tapi itulah yang mempengaruhi dunia pendidikan sekarang, mengapa menggunakan psikologi dalam orientasi baru. Dan teknologi pendidikan mengapa belajar tentang psikologi? Karena kita belajar tentang human. Kita belajar tentang manusia. Jadi hari ini kalau saya dapat tor dari panitia, Mas, materinya tentang pencerahan. Pencerahan berarti kalau saya kesini bawa center ya. Pencerahan ya. Tapi saya boleh jujur ke Anda semua, hari ini materinya cukup berat. Yang merasa, saya belajar psikologi, bahkan saya mendalami ilmu hipnotis, dan saya melihat orang yang tidak suka dengan forum ini, saya akan lihat. Tidak suka, tidak nyaman di kelas, saya akan paham. Salah satu itu begini, jika Anda di kelas, itu kan di sana ya, salah satu bahasa tubuh yang menandakan kalau Anda sudah bosan itu kakinya menghadap ke pintu. Itu bosan. Itu bahasa tubuh, dan hati-hati dengan bahasa tubuh. Dan saya mempelajari itu hampir 2 tahun. Ya. Dan tatapan matanya yang begitu
apa namanya, retinanya itu lebar, itu antusias namanya. Dan kalau ada laki-laki yang ngobrol dengan perempuan sudah megang kepalanya, itu hati-hati. Itu laki-laki hidung belang. Karena kalau laki-laki ngobrol dengan perempuan sudah menggunakan tangannya ke kepala gitu, itu dia sudah nafsu namanya. Bukan berarti kalau laki-laki itu ketombe nafsu. Dan seharusnya hari ini sebagai ospek jurusan tujuannya adalah Anda, kita berangkat dari tujuannya. Anda yang sekarang paham dan memang ingin kuliah di TP, saya akan benar-benar kuliah di TP dengan rajin. Dan orang yang sedang-sedang saja ingin di TP, kemudian merasa berpikir apakah saya mau keluar, apa saya mau terus di TP. Kemudian orang yang memang tidak ingin di TP, pada akhirnya setelah ospek ini tahun depan harus mengulang SNPTN. Atau keluar hari ini juga tidak lagi di TP. Itu tujuan dari ospek sebenarnya. Ada yang mengatakan ospek jurusan itu, ospek itu tujuannya apa? Ya kita belajar nyanyi dan menari lah. Isinya materinya menari dan menyanyi gitu. Bukan, tapi tujuan ospek seperti itu. Itu hakikat ospek sebenarnya. Ya. Saya punya film sebenarnya, tapi karena ini tidak compatible, saya membuat materi ini khusus untuk rekan-rekan semua, karena ini salah satu produk dari teknologi pendidikan. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa TP yang presentasinya seperti biasa saja, gitu, itu bukan mahasiswa TP, itu mahasiswa biasa. Ini ada film, khawatirnya tidak bisa, nah, pecah, ya compatible ya. Nah, terpaksa saya menggunakan manual, dan ini kelemahan orang TP kalau tidak. Ada satu video yang menarik. Ini baru pemanasan, tenang, sabar. Materi sesungguhnya nanti setengah jam lagi. Coba perhatikan. Ini baru pemanasan, santai. Menarik ya. Kreatif, dan kreatif itu berawal dari pikiran. Ada yang terpikir sebelumnya melukis di atas spray basah, dan itu kreativitas. Ya. Dan sayangnya yang melukis itu bukan Mas Paki ya.
Tetapi kreativitas saja tidak cukup. Lihat video yang kedua. Ini manusia. Dia manjat tebing tidak pakai tali. Survive. Dan ini real. Dan sekali lagi itu sayangnya bukan Mas Pati. Kaki hanya dalam waktu 4 menit. Kesimpulannya ternyata orang kreatif dan orang yang survive itu ada. Ya, ada. Sekarang kita masuk ke materi yang sebenarnya. Dan setiap saya mengisi, tolong semua alat yang mengganggu Anda berpikir, tas, bukan telinga ya, ini mengganggu saya. Kemudian apapun itu disingkirkan dan usahakan seluruh tubuh Anda rileks menerima apa yang saya sampaikan. Hidungnya nggak usah. Sudah? Yang merasa sempit agak ke belakang, ini ke kiri, ke kanan, ke depan. Sudah? Yang Putri? Sudah? Ada yang merasa ribet? Enggak? Karena saya tidak mau diduakan. Saya kesini jauh-jauh pakai kereta ekonomi, bukan saya nggak punya uang. Tapi karena saya dengan teman-teman saya dari Jakarta yang nggak kebetulan selera, ditebalkan. Biar tidak ngintip di ospek. Sudah dipasang, ditutup matanya. Yang Putri, yang Putra. Sudah? Sudah? Putri belum. Mas itu hidung, Mas. Kalau saya nggak salah itu hidung. Sudah? Sudah? Ayo Mas, pasang. Semuanya masang. Tangan kanannya diangkat ke atas. Tangan kirinya diangkat ke atas. Diturunkan kedua-duanya. Sekarang semuanya berdiri. Berdiri, berputar ke kanan 1 kali. 1 kali. Berputar ke kiri 1 kali. Sudah? Baik. Yang Putri. Ya, bukan yang bencis, yang Putri. Yang Putri. Mbak, tahu Mbak?
Ini menghadapnya salah. Yang putri, yang merasa, dengarkan sugesti saya kayak sini ya, kayak siapa? Tolong dengarkan saya baik-baik. Yang merasa memang TP pilihan saya, angkat tangan kanan Anda. Yang lain nggak ada yang lihat. Yang lain nggak ada yang lihat. Terus. Yang lain nggak lihat Anda, kecuali panitia. Teman-teman yang lain nggak lihat Anda. Ayo panitia, cepat. Yang laki-laki? Wah, itu ada putri ternyata, ada bencis. Mas. Saya khawatir itu ternyata perempuan. Yang putra, dengarkan saya baik-baik. Yang merasa pilihannya tepat di TP, angkat tangan Anda, yang kanan. Jangan ragu-ragu. Kalau sudah diturunin, jangan dibuka ke depan. Yang cewek. Nah, sekali lagi yang putra diangkat tangannya, yang memang pilihannya tepat. Panitia, yang enggak. Yang putri boleh duduk. Enggak. Yang putra terus diangkat. Sedikit lagi, maju lagi. Sedikit. Iya, pas. Belok kanan, balik sini. Ya. Geser kiri. Yang tinggi Mas, yang tinggi. Nah. Sudah? Belum. Yang putra boleh duduk. Oke. Jangan dilepas dulu. Sudah? Nah, tangannya diturunkan. Yang putra duduk. Yang depan duduk. Ya? Boleh dibuka kacamatanya. Dibuka. Ya. Yang laki-laki agak mundur. Di awal saya sudah minta maaf ke teman-teman bahwa ada kekejaman yang akan saya lakukan di tengah-tengah acara. Yang tidak mengangkat tangan saya mohon maaf. Ya. Yang mengangkat tangan saya akan beranggapan kalau Anda memang itu pilihan tepat. Tapi ada sekian, Mas, ini dibuka, ini kasihan sekali kedengarannya terdengar. Ya, agak ke belakang, Mas. Ya. Nah. Ya. Oh, jangan ketutup. Nah. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh enggak ya? Ada 5 perempuan, ada 6 laki-laki. Kita punya mahasiswa sebanyak 69 dikurangi 11 berarti ada 50. Berapa? 58. Ada 58. Coba perhatikan di depan. Kecerdasan intrapersonal itu kecerdasan untuk sadar secara diri sendiri. Dan kesadaran itu sulit untuk dimunculkan kalau ada egoisme. Dan rata-rata anak muda itu memang diberkahi egois yang besar. Itu sulitnya. Dan mengapanya di awal saya tadi minta maaf kalau ada sisi emosi yang saya tonjolkan. Dan ada sekian orang yang muncul bahwa dia belum merasa nyaman di TP dan sudah nyaman di TP. Yang sudah merasa tepat di TP itu pun TP itu apa dan sebagainya nggak tahu, kerjanya apa gitu, nggak tahu.
Tapi saya sudah apresiasi Anda sudah memilih TP dan angkat tangan. Dan kejelasan intrapersonal itu seperti Anda memantik diri Anda sendiri untuk sadar kalau saya ini pilihan yang tepat. Pada akhirnya intrapersonal ini melahirkan 3 macam. Dibilang murtad saya tidak, cuman istilahnya saya di sini belum tahu itu TP apa dan pengen tahu. Kalau dibilang tepat pilihan hati bukan, tapi rasa cinta atau tepat itu berjalannya waktu lah kita lihat saya ini tepat atau enggak di sini dan bisa mengikuti atau enggak. Dan saya rasa untuk sekarang kalau saya jawab tepat atau enggak itu belum bisa. Soalnya ya tadi saya belum tahu itu TP apa. Tapi ya semoga aja dan saya diterima di TP ini saya bisa ya mengikuti pelajaran dan bisa merasa kalau saya tepat di sini. Terima kasih. Siapa namanya, Mas? Trinugro. Trinugro, ini calon ketua hima ya. Dia meminta tuh untuk jadi ketua hima. Yang merasa tepat. Yang pakai kacamata. Aku cuma tapi orang. Dengarkan yang lain, dengarkan. Bahkan yang senior dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin dari Purworejo. Saya di jurusan TP ini sangat merasa bangga karena sebelum masuk TP saya memang ingin masuk jurusan ini gitu karena menurut saya pada awalnya pas SMA dulu saya kepingin jadi guru TIK dan saya mengetahui bahwa melalui jurusan TP ini kita juga dapat menjadi seorang guru TIK begitu. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memilih TP dari awal? Mbak, Anda, Mbak. Yang laki-laki dengarkan. Assalamualaikum, nama saya Novi. Saya merasa tepat memilih jurusan TP karena dulunya sekolah saya backgroundnya adalah multimedia, jadi meneruskan apa yang sudah saya dapat. Dan saya tahu SMK itu jauh lebih kreatif daripada TP. Dropnya produk, yang mereka presentasikan, iya nggak? Iya, iyalah. SMK. Hati-hati senior, kalah dengan mereka. Yang putri, ngomong, ada 3, saya katakan 2, seharusnya 3. Yang merasa tepat, saya apresiasi, dan yang belum, saya akan pengaruhi Anda. Saya akan pengaruhi Anda. Dan tolong dengarkan baik-baik materi yang ini. Ini mohon disimak. Yang senior, nah saya sudah mulai mengorbankan senior. Apa itu TP? Jangan yang maba, yang senior. Ini konsekuensi Anda ketika Anda menjadi panitia ospek. Catatannya, yang maba, tolong hargai. Oke? Belajar untuk mendengarkan orang lain. Walaupun itu salah. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Jepang untuk merubah negaranya? Apa? Membuat peraturan khusus di dalam ruang kelas. Jangan mengatakan hu kepada orang lain yang melakukan kesalahan ketika berbicara. Dan itu kejadian dimanapun. Ya bukan? Di SMA, ketika Anda mengatakan hu kepada orang yang salah, apa akibatnya? Semua potensinya terkubur. Padahal dia orang cerdas. Dan itu yang dilakukan oleh orang Jepang. Dan saya meminta ke senior sebenarnya pada waktu upgrading, tolong ubah perangai ini. Jangan mengatakan hu di dalam kelas. Itu kebiasaan buruk. Itu penting. Bahkan ketika saya mengajar, ada yang mengatakan hu, saya tampar mahasiswa itu dan saya keluar. Karena itu dampaknya luar biasa, berat bagi dia. Oke lah kalau dia orangnya kuat secara emosional. Tapi kalau tidak, dia merasa tidak aman di kelas, pada akhirnya apa? Keluar. Dan itu menjadi duri dalam daging orang-orang seperti itu. Dan saya menegaskan, kalau ada orang berkata hu, saya akan tampar. Mohon maaf. Itu penekanan karakter. Dan karakter itu selalu di otoriter. Mohon maaf, otoriter itu berlaku untuk 3 hal.
Yang pertama, hubungan Anda dengan Tuhan harus otoriter. Kedua, hubungan Anda dengan kesungguh-sungguhan Anda. Dan yang terakhir, hubungan Anda dengan kesopanan. Nah, itu mulai otoriter. Setelah itu, humanis. Makanya yang mengabaikan otoriter itu jahat, humanis itu cengeng, tidak ya. Baik, yang senior, saya akan bertanya ke siapa? Mas Akbar. Akbar ini gondrong dulu, tapi karena saya kesini dicukur rambutnya. Untung tidak hidungnya dicukur. Akbar, tolong jelaskan yang Anda ketahui, bukan yang Anda karang. Yang Anda ketahui kemudian Anda sadar kalau itu TP. Dengan cara Anda, tolong yang lain-lain. Not without who. Oke, Akbar. Terima kasih, sudah. Saya di TP sebenarnya memang sama. Saya belum tahu apa itu TP, seperti itu. Tapi sampai sekarang, menginjak semester 5, saya sudah mengenal TP. Jadi setelah mengikuti beberapa perkuliahan seperti itu. TP itu kalau menurut saya itu unik. Uniknya apa? Kita bisa mengenal apa saja. Dari ilmu yang kita pelajari lewat perkuliahan, lewat semua jurusan tentunya, psikologi, bimbingan dan sebagainya. Itu memang benar TP itu menciptakan suatu kemasan yang unik untuk permasalahan pendidikan, khususnya juga pembelajaran seperti itu. Itu yang saya kenal dengan TP. Jadi dari wilayah TP itu ada 5: desain, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Itu yang benar, prinsip yang benar-benar kita pegang di TP. Seperti itu. Ya udah. Berarti TP berkaitan dengan, kalau saya bertanya, TP itu berkaitan dengan Permasalahan belajar. Saya bertanya ke orang yang tepat. Yang senior? Yang lain? Benar? Permasalahan belajar? Benar. Kita bedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Ini dia wajah TP sebenarnya. Filsafat, Anda akan mendapatkan filsafat yang orangnya setiap hari bengong, gitu ya. Bukan bengong berarti sambet gitu ya. Filsafat itu berbicara tentang anything, segala sesuatu, dan hasilnya adalah makna yang terdalam dari sesuatu itu. Makanya ketika Anda bertemu dengan orang filsafat, Mas mau HP? HP itu apa? Gitu. Dibahas dulu. Kalau orang jual kan mau beli kagak? Gitu. HP itu apa? Gitu. Bahannya dari apa? Gitu. Itu orang filsafat. Psikologi. Foto dulu Mas, foto. Tangannya tok, enggak. Ganteng, yuk lanjut. Lanjut. Iya dapet dong, cepet Mas. Nanti kembaliin. Yap. Yuk, tepuk tangan meriah yuk. Abis ini kita langsung istirahat aja. Bentar, ada sedikit pengumuman. Selamat datang di dunia TP yang sebenarnya. Mungkin dari tadi ya kita udah materi 1, materi 2, materi 3, udah kayaknya pusing banget ya. Tapi sekarang kita benar-benar layaknya kita sebagai mahasiswa TP, kita harus tahu bagaimana sebenarnya live itu seperti apa. Dan acara ini adalah talk show. Ya, dan pertama kalinya di teknologi pendidikan. Ngadain talk show. Ya, silakan. Iya dong, talk show. Dan Ya benar. Oke. Sekarang ikuti saya ya. Acaranya apa? Acaranya adalah Dapatif TP. Bla bla bla. Kali ini pada siang hari ini kita mungkin masih bingung ya. Dari tadi bahas TP dan TP gitu, teknologi pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prospeknya enggak? Prospek atau Application of Educational Technology. Ya pokoknya itulah ya. Dan kita di sini bakal kedatangan seorang dosen yang udah nggak ada matinya deh pokoknya ya. Keren banget ya, keren banget. Gaul. Pokoknya udah keren banget. Dan ngerti semua tentang TP dari awal sampai akhir. Dan beliau juga sebagai pahlawan ya. Oh ya.
untuk bisa teknologi pendidikan itu akan menceritakan bagaimana sih sejarah dari TP itu sendiri di Universitas Negeri dan Yogyakarta. tentunya aplikasi itu sendiri. Dan kita panggil saja dengan tepuk tangan ya. Silakan Pak. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Udah makan siang Pak? Oh sudah, ya baiklah. Gini, kita mungkin di sini bakal nanya-nanya. Pertama mungkin tentang personality dulu ya. Kita mau nanya, kira-kira Bapak udah berapa lama sih jadi dosen di UNI Pak? Oh iya, saya 28 tahun. Saya orang nomor 2 setelah Pak Juan Sidik. Ya, Pak Juan Sidik orang pertama, karena yang Pak Komedi dan Pak Dakir udah pensiun. Ya, sudah. Jadi yang kalau umurnya tertua saya nomor 2. Berarti sudah Pengalamannya berarti udah kawakan ya Pak ya? Ya, Di dan waktu dunia. saya mahasiswa juga aktivis seperti ini. Wah, Tepuk tepuk tangan. pertama kali mungkin Pak Ya. gimana sih rasanya masuk jurusan TP mungkin dulu Ya. sekali seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Dulu TP itu namanya bukan TP, tapi jurusan didaktik kurikulum. Ya. Pak Walio masuk di TP waktu itu masih di bawah IKIP, namanya bukan UNY ya, IKIP itu tahun 1975. Begitu saya masuk, tahu saya lulusan didaktik atau TP itu hanya kerja nanti sebagai guru, yaitu guru SPG, PGA, dan mungkin kalau tetap baik dosen. Hanya itu. Pak waktu itu saya prihatin sekali, untuk kok jurusan kita hanya ini gitu. Ya. Lalu kemudian begitu saya diangkat sebagai dosen baru, saya punya ide, punya gagasan yang pada waktu itu tidak ada satupun dosen senior yang menyetujui. Tapi saya dianggap kurang aneh, yaitu study tour-nya tidak ke sekolah, tapi saya usul ke Lemhanas. Lemhanas itu Lembaga Pertahanan Nasional. Ditertawakan, wong TP itu pengen jadi guru, kok Lemhanas untuk apa? Ya, maka itulah buku ini saya bawa sampai sekarang. Ini buku ini sejarah ya, dan di sini ada mahasiswa TP-nya dimuat di Lemhanas. Pertama kali se Indonesia TP Jogja yang datang ke Lemhanas. Lalu apa efek samping dari ini? Ternyata begitu kita studi banding ke sana, kita menyampaikan kompetensinya, menyampaikan apa, kemudian Lemhanas tertarik. 3 bulan kemudian maka besar api butuh lulusan TP. Alhamdulillah pertama kali ini orangnya. Nah, sekarang yang di polisi sudah pangkat AKBP polisi, yaitu Windarto, tadi Pak Kisabel. Ya, sekarang di Kapolda Semarang. Ya, itu. Nanti kalau pengen jurusan TP di mana? Saya punya catatannya, termasuk untuk penyelamat TP, karena dulu TP itu mau tutup. Ya, begitu mau tutup, untung saya itu waktu dari dosen muda dekat dengan mahasiswa, sehingga kalau udah lulus itu memberitahu kerja di mana, saya catat, saya serahkan ke jurusan, akhirnya tidak jadi tutup jurusan TP. Lainnya tutup, UNS tutup, sudah tidak ada TP lagi. Semarang dulu tutup, tapi ini buka lagi. Nah ini. Ya, tepuk tangan dong. Teknologi pendidikan itu masih ada sampai sekarang kan? Pak, untuk dulu Ya. kan Bapak masuk ke TP gitu. Ya. Apakah Bapak dari awal tuh, wah saya bakal masuk TP, atau karena mungkin karena kesalahan sejarah atau gimana Pak? Ya, terima kasih. Saya memang dari awal tidak masuk fakultas lain kecuali TP. Tapi waktu itu saya kepengen jadi guru, yaitu kepengen jadi guru SPG. Ya. Ya, karena dulu kan SPG kan favorit ya dulu itu. Nah, saya masuk di TP atau di dulu pengen jadi guru SPG, tetapi saya mulai kelas tingkat 2 saya dapat beasiswa. Ya. Sampai tingkat 5. Karena dulu untuk jadi sarjana harus lewat sarjana muda dulu. Ya. Begitu saya dapat beasiswa sampai 5 kali, saya lulus BA langsung diangkat asisten dosen. Dan saya tidak menyombongkan diri, yang mengangkat saya langsung sangat asisten Pak Rektor langsung. Alhamdulillah setelah saya jadi asisten, akhirnya saya diangkat di sini sebagai dosen. Sebetulnya waktu itu saya ada tawaran yang lebih hebat dari segi keuangan, yaitu saya ditawari dulu di Pertamina, di Deklat Pertamina. Itu syaratnya adalah asisten yang sudah punya pengalaman 2 tahun dari Jogja. Satu-satunya asisten punya pengalaman 2 tahun saya waktu itu.
Tapi saya pilih dosen di sini saja mengabdikan pada alma mater. Iya, sip. Untuk dulu Bapak kan diangkat jadi dosen muda Iya, nih ceritanya. iya. Perasaannya itu gimana Pak? Deg-degan? Enggak, rasanya senang dan bangga karena cita-citanya guru SPG jadi dosen kan lebih tereng ya. Iya. Maka itu sudah bangga sekali. Maka disitulah saya pengen bagaimana TP ini atau diktate kurikulum ini nanti lulusan ini sudah harus jadi guru. Nah, mulai di situ saya melihat kurikulumnya, lalu saya punya ide pertama kali studi banding ke Lemhanas. Meskipun waktu itu tidak ada satupun yang mendukung, hanya saya diantar oleh ketua jurusan karena kasihan. Saya waktu itu kan dosen masih kecil ya, dosen muda. Ya, tapi dianggap orang aneh. Tapi akhirnya catatan-catatan saya alumni itu pada waktu link and match, data link and match. Link and match itu ada beberapa program itu ditutup di Indonesia yang tidak ada kejelasan lulusannya, termasuk TP. TP Jogja pakai dukungan peta alumni itu saya ditunjuk dengan Pak Dakir sebagai tim, lalu itu dikirim ke Jakarta. Alhamdulillah TP kita tidak tutup, maka TP kita ini paling aman ya, dibanding AP, PLS. Minta maaf ya, satu-satunya yang aman itu memang waktu itu bimbingan konseling sama jurusan PLB, karena itu jelas jadi guru. TP, PLS, AP itu gawat waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan catatan alumni saya, tapi sayangnya catatan alumni itu saya serahkan pada ketua prodinya, sekarang hilang, tidak tahu di mana. Ya. Tetapi waktu saya pembantu dekan 3, saya sudah merintis peta alumni namanya. Setiap prodi kalau ada teman-teman yang legalisir ijazah, saya suruh stop di sana. Stop kerja di mana, sekarang jabatannya apa, alamat mana, nomor HP-nya apa. Ya. Lalu akhirnya saya bisa menemukan di FIP ini AP, TP, ternyata lulusannya banyak yang kerja di tempat-tempat yang baik, yang strategis. Ternyata ini yang dulu tidak diketahui oleh para mahasiswa. Sehingga banyak mahasiswa masuk ke TP, ke AP itu kalau lulus jadi apa ya? Kalau ada bilang mentereng namanya saja cuma teknologi pendidikan, ya, padahal tidak begitu ya. Nanti kalau saudara ingin tahu, ini satu catatan yang sempat saya ingat ya, top banyak sekali waktu saya sudah nyusun peta alumni ya. Maksud saya bukan untuk KKN ya, tapi peta alumni itu untuk nanti kalau ada lulusan yang masih sulit cari bekerja, buka buku peta. Oh, ada lulusan TP yang kerja di tetangga saya, kerja di sana. Tanya di situ, Pak, dulu kok bisa masuk di sana gimana? Nah, kan lumayan ya, tidak nganggur. Seperti Gajah Mada, ITB itu lulusannya sulit nganggur karena apa? Punya jaringan alumni. Nah, kita tidak, sayang. Ya, waktu saya madu dekan 3 belum selesai jabatan, saya sudah membuat rancangan, tapi oleh Pak B ketika sekarang tidak tahu apa diteruskan, tidak bertahun. Tapi kemarin saya cari, mau saya dimenkan di jurusan, tapi sayangnya tidak ketemu, katanya teringsut, tidak tahu gimana. Padahal itu merintisnya 4 tahun. Jadi kalau di universitas itu berarti kita membutuhkan linking ya Pak ya, Iya. untuk bisa kerja atau membuka usaha gitu ya iya, Pak? Betul. Kalau pengen tahu urusannya di mana, pengen tak? Sip. Kalau kepengen, tapi maaf ya sampai kacamata ya. Nggak Dan nggak lihat kalau nggak pakai kacamata. Baik, ini catatan Pak Waluyo yang kebetulan Pak Waluyo ingat. Ya, tapi banyak yang sebagian besar memang lulusan kita itu jadi dosen. Itu banyak. Ini tadi baru saja ya ketemu namanya Mas Hanmid, itu dosen di Palangkaraya. Baru saja ketemu ini tadi nyobi saya di ruangan tadi. Tapi laki-laki loh ya, bukan laki-laki. Ya, senang sekali ya. Dulu saya pernah mengajar beliau dan sekarang jadi dosen di Kalimantan ya. Itu paling banyak dosen ya sekarang. Kalau guru memang agak sulit dimonitor dari TP. Kalau dulu guru-guru SPG dan sekarang sudah banyak yang SPG bubar lalu dia ditarik sebagai guru di dosen di PGSD dan di STAIN hanya ya. Saya punya namanya Dr. Asbukori di STAIN Solo Tigo. Ya. Saya punya teman juga dari TP namanya Pak Marzuki, sekarang jadi dosen PGSD. Banyak ya, hampir di berbagai. Saya sebenarnya punya catatan, tapi catatan saya serahkan Pak PD3, tidak tahu di mana ya. Jadi yang dari dosen. Kalau yang jadi polisi, yang tadi pagi Sabel itu AKBP Windarto. Dia bukan Kapolda tapi kerja di Polda, nah, yaitu lalu ada lagi Lasno, kerja di Akpol, Akademi Kepolisian. Tapi saya pangkatnya tidak tahu Lasno ini. Lalu ada Siti Asana, sekarang kerja di Komando Wanita Angkatan Laut dari BP juga. Lalu ada lagi Budi Ruseno, ini yang tidak mengira, dia kerja di bagian moneter, dia sering keluar di TV. Budi Ruseno namanya. Ya. Jam 3 di TV One. Nah, jam 3 TV One sering keluar, bagus orangnya ya.
Lalu Ismatullah masih lagi. Oh ya sudah silakan. Ini siapa sekarang? Pasti pada penasaran kan masih, aduh TP ini apa gitu. Hasratnya itu masih Anda tanya besar. Ya. Oke, untuk saudara Toro sudah siap? mau jadi makrab. Untuk Enggak jadi. so, Nanti. lanjut. Wandra. Oh, Wandra. Oke, untuk saudara Wandra. Saudara Wandra. Jeng. Oh, Galih juga mau ikutan ya, sini Mas. Sini Mas. Oke, untuk Mas Gali kita tepuk tangan dong. Oh ya. Ya, mari. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini ada sedikit info buat teman-teman. Besok kita akan mengadakan 2 agenda yang terdekat. Yang pertama, kita buber TP. Jadi kita buka bersama seperti kita kekerapannya kita udah bangun dari awal. Besok informasi bisa diakses di blog Hima aja ya. Besok segera menyusul dan rajin-rajinlah mengakses blog Hima. Terus yang kedua, kita akan mengadakan makrab, malam keakraban di Kaliurang. Besok kita rencanakan tanggal 9 dan 10. Jadi kemarin yang di undangan yang 2 dan 3 itu mohon maaf kami dari panitia itu diralat jadi tanggal 9 10 Oktober. Nah, masih lama kan? Nanti 9 Oktober nanti masih bisa untuk bersenang-senang lah seperti itu. Ya, bersenang-senang intinya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Tadi katanya dari saudara Wandra mau ngadain. Oh, nanti. Terus ini ngapain? Oke, kita balik ke sesi. Oh ya, jadi nggak jadi. Malu. Ya apa-apa. Maaf ya Pak. Apa-apa, Biasa, Pak. santai saja. Oh ya, santai. Ya. Soalnya kita mau bersenang-senang. Oke, balik lagi di Talkative TP. Oke, lanjutin aja nanya. Oke, lanjutin. Untuk tadi kan Bapak sudah menjelaskan masalah prospek ya. Untuk TP itu sendiri kan kita mempunyai kawasan. Definisi tahun 1994. Ada desain, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan sebagainya itu ya Pak. Untuk dari masing-masing kawasan itu, apakah dari setiap kawasan itu memiliki prospek juga untuk kerjanya gitu Pak atau gimana? Ya, baik. Justru karena kawasan itu kejelasan dari alumni TP bisa kerja di mana-mana. Itu justru dari kawasan itu ya. Misalnya dari TP ada kawasan pengolahan ya. Maka orang TP bisa kerja di Diklat ya, sebagai pengolah atau sebagai widaiswara. Ya. Dan ini saya tidak nyombongkan diri ya, tapi ini betul. Belum lama ini saya terus terang beli tanah di sekitar rumah saya punyanya Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan. Nah, pada waktu ke rumah, saya cerita-cerita tentang prodi saya, karena saya ditanya dosen mana. Ternyata apa? Saya tidak mengira bahwa suatu saat ternyata omongan saya dengan beliau diusulkan oleh ke departemen, dan akhirnya kemarin Departemen Keuangan sudah mulai menerima jurusan TP lewat internet. Kaget saya, begitu saya buka saya kaget, bahwa ternyata omongan itu ada maknanya. Maka itulah saya menganggap darah itu ibarat makanan ya. Kalau makanan itu tidak pernah dipromosikan, tidak pernah, ya orang tidak tahu kalau makanan itu enak kan. Tapi kalau pernah dipromosikan, mungkin orang merasakan enaknya makanan, maka di mana-mana akan beli. Nah, maksud saya begitu. Maka TP ini harusnya diberatkan makanan, harus dipromosikan. Saya setuju sekali kalau IPTPI apa namanya tadi, Ikatan Mahasiswa ya. Nah, ini sering kongres, kalau perlu itu digarap betul. Kalau perlu suatu saat mengajukan satu pendekatan ke departemen-departemen, kalau perlu menawarkan visi-visinya. Ini banyak departemen belum tahu ya, taunya dulu kan di bawah IKIP ya, taunya jadi guru ya, tapi ternyata setelah kita kenalkan Lemhanas, kita kenalkan ke departemen lain, sekarang sudah mulai banyak. Bahkan departemen perhubungan saja pernah juga ada yang mengambil dari TP ya. Nah itu, jadi saudara tidak usah khawatir ya masuk TP, soal nanti dapat tidak itu nasib ya, tapi paling tidak ada usaha, itu penting ya. Nanti bukan jurusan saudara jurusan yang sepi ya, malah menurut saya lebih mentereng jurusan penjenengan dari jurusan PLB. Sebab kalau PLB, maaf ya, tidak ada PLB-nya. Kawasan TP. Ya, kalau PLB itu kan kerjanya mendidik orang-orang idiot ya, orang-orang ini kalau tidak sabar pada TP tidak sampai ke sana. Tapi orang TP bisa supaya ahlinya menciptakan medianya, kurikulumnya boleh.
misalnya ingin memperbaiki pendidikan luar biasa boleh, tapi bidangnya bukan sebagai gurunya, tapi sebagai alat pembuatan medianya atau pengembang video. Jadi ibaratnya TP itu adalah sebagai dokter pembelajaran gitu ya, Pak? Iya, betul. Ya, maka kemarin ada usul-usul dari dosen bagaimana kalau kita membuat klinik pembelajaran. Keren. Nggak Klinik tahu ini pembelajaran. apa jadi apa tidak kemarin. Nggak ada usul-usul. keren. Iya. Bisa dibenerin. Bisa. Untuk konsentrasi nih Pak, Ya. Bapak kan sebagai dosen TP gitu Ya. kan. Misalnya Bapak kan ngajar manajemen tadi ya. Saya manajemen sistem diklat. Nah, Lalu andragogi. nah itu untuk apakah Bapak itu nanti konsentrasinya Bapak menentukan sendiri atau gimana jikalau teman-teman di sini ada yang pengen jadi dosen gitu. Nah, itu untuk konsentrasinya ke situ tuh gimana, Pak? Jadi begini ya, saya kebetulan memang saya memilih fak-fak yang tidak keguruan yang di TP ya. Kalau kecuali saya di PGSDP dan PAUD ya memang keguruan. Di sini saya memilih itu karena saya kepengen agar nanti para lulusan TP itu bisa kerja di luar guru. Ya seperti andragogi itu kan pendekatan pendidikan orang dewasa. Nanti ngajari bagaimana cara mendidik orang dewasa. Ya, maka kalau saudara belajar andragogi nanti mesti akan disenangi mertua. Iya, saya tidak menyombongkan diri, saya bisa pendekatan sama istri saya yang sekarang itu dulu pacar saya itu saingan saya tidak main-main dokter loh. Waktu itu saya cuma lulusan IKIP coba, tapi kenapa bisa kena saya? Kenapa? Saya menggunakan strategi pendekatan andragogi. Orang tua itu apa? Ya, sukanya jajan, kalau apel bawakan oleh-oleh. Orang tua itu sukanya melihat sesuatu yang menarik, kalau perlu kita bawakan sesuatu yang menarik ya. Kalau ngomong jangan terlalu pelan karena pendengarannya sudah mulai berkurang agak keras ya, dan sebagainya ya. Nanti kalau saudara belajar andragogi akan saya ajari ya, gimana cara menyampaikan sesuatu pada orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa. Itu ada teori-teorinya, karena orang itu semakin tua semakin kurang pendengarannya, penglihatannya kan. Dulu saya dapat kacamata, sekarang pakai ya, itu kan berarti sudah kurang ya. Jadi sekarang tidak usah khawatir lah ya, yang penting silakan sekarang mau tanya apapun ya, tanya dimanapun saya layani, di sini saya layani, di rumah saya, di jalan saya layani ya. Saya tidak menyombongkan diri, mungkin Pak Agus ada ini, saya dulu pada waktu pencalonan pembantu dekan dari 14 calon saya suara terbanyak nomor 1 terutama dari mahasiswa ya, nomor 1 dari mahasiswa, nomor 1 dari dosen, nomor 2 dari karyawan. Padahal 14 calon saingan saya dokter-dokter ya, tapi tidak tahu ya, saya belum dokter ya, karena saya sudah usia 10 tahun lagi pensiun. Kalau ngejar dokter nanti tidak memungkinkan, malah repot ya. Itu ya. Apa? Silakan yang mau ditanyakan. Jangan-jangan Pak Waluyo dulu waktu muda ganteng banget makanya. Nggak tahu ya. Tapi memang dulu saya tidak menyombongkan diri. Saya ditaksir tidak hanya satu orang. Maka itu saya beritahu bagaimana cara memilih agar dapat pacar yang tepat, bisa dihitung secara matematis. Gimana Pak? Gimana Pak itu? Saya beritahu ya sedikit ini mesti tertarik. Saudara pertama kali kalau melihat orang, mencintai orang, terus terang bukan dari kepribadian, mesti dari wajah dulu, dari body dulu. Maka dari body bisa dikembangkan, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Ya dikembangkan, nanti ditulis ya, hidungnya apa, matanya apa, terus ya. Setelah itu nanti tertarik kedua kepribadian. Maka nanti dikembangkan kepribadian, dia jujur, suka ngapusi, ya, misalnya suka naktir, ya, pangerten dan sebagainya ya. Terus yang terakhir nanti sosial ekonomi. Sosial ekonomi saudara, saya yakin tidak mungkin saudara cewek dia apeli 2 cowok, satu ngapeli pakai Honda Civic, satu pakai sepeda hotel, mesti pilih pakai Honda Civic. Ya. Dan itu bukan materialistis, itu ada rasional. Kenapa? Karena saudara-saudara ini sudah mahasiswa, maka nanti kalau beli pacar harus dipertimbangkan secara rasional. Bibit bobot bebek ya Pak? Bibit bobot bebek tapi diurek. Bisa saudara ya, misalnya saudara paling senang kalau batuknya itu yang lebar, maka diberi skor 3. Tapi batuknya sempit, skor 0. Hidungnya paling senang kalau pesek, skor 3. Mancung, karena terlalu panjang, diberi skor 0. Ya. Yang tengah-tengah diberi skor 2 dan 1. Itu nanti dijumlah,
skor yang paling banyak, tidak ada angka mati, itulah yang paling baik. Saya memilih istri pakai itu, maka jangan heran kalau Pak Waluyo ke kampus sering diantar istrinya pakai mobil, karena saya tidak bisa nyopir. Karena saya dulu pernah nyopir tabrakan terus takut sama sekali. Maka saya trauma. Maka mana-mana diantar istri, itu istri pilihan yang dulu menggunakan perhitungan matematis. Pokoknya nanti kalau kuliah saya beritahu. Wah, rugi nih saya nggak dapat. Jadi beruntung banget ya. Sampai saya bilang, apa artinya cinta? Coba kalau saudara cinta itu apa? Itu kalau sampai keliru definisi, keliru nanti pacarannya. Halo. Anda tahu tak? Kalau Pak Waluyo definisinya cuma sedikit. Cinta itu adalah kentut. Kenapa? Ya, karena kalau ditahan akan membuat sakit perut. Kalau dikeluarkan berbau. Nah, orang pacaran itu seperti itu. Maka jangan lupa Pak Waluyo duduk-duduk gini, kuliah itu sering kentut, tapi tidak ada mahasiswa begini diem karena tidak ngerti kentutnya, karena kentut ilmiah. Jadi caranya dikeluarkan tapi pelan-pelan. Ces. Jangan-jangan kentutnya juga pakai teknik ya Pak? Iya, pakai teknik. Coba, bagaimana tadi aplikasinya pada pacaran? Saya beri contoh ya. Saya pacaran dengan istri saya yang sekarang ini, tidak ada orang satu kelas tahu. Padahal itu saya ajar di muka kelas. Jadi pernah saya ngajar mereka waktu saya asisten. Tidak ada orang tahu kalau di kelas itu ada yang saya taksir. Karena saya menggunakan filsafat kentut. Ya, caranya gimana? Kalau dia mau pulang, saya suruh jalan dulu 500 meter. Kalau sudah TKT kok tidak ada orang, ayo bonceng tangan. Jadi tidak ada satupun temannya yang tahu itu pacar saya. Patut dicontoh. Coba kalau tidak percaya, saudara pacaran belum udah ngomong-ngomong itu pacar saya, nanti beritanya akhirnya putus di tengah jalan. Karena malu, wah urung-urung kok. Nah, tapi saudara senang tapi tidak berani mengutarakan, ditahan, saudara sakit. Ya, terjadi pemukulan atau terjadi apa, karena mangkel ya, itu pacarnya direbut, padahal kontak aja belum. Nah, ini bahaya ya. Maka itulah filsafat itu ilmiah loh, jangan dikira kok elek ya kentut itu filosofi loh itu ya, filosofi kentut yang ideal itu ya itu dikeluarkan pelan-pelan, tidak berbau, tidak berbunyi. Kalau misalnya bau gimana Pak? Oh enggak bau, cuma saja. Saudara tahu kok tadi saya ini kentut? Karena pasang keluarnya pelan-pelan. Jangan-jangan ini Harapan Saya? untuk maba, untuk maba itu seperti apa? Untuk perkembangan jurusan, PP ya, jurusan. Ya. teknologi ini. Ya, ini sudah saya catat dan saya terima kasih. Saya memang sekarang ini agak prihatin. Para sarjana kita kalau lulus belum tuntas pekerjaan karena ada sesuatu yang ditinggalkan. Ini sesuatu yang akan saya sampaikan. Ini yang bersifat universal. Yang bersifat universal itu ada 4. Saudara bagaimanapun juga, meskipun agamanya apa, tapi saya minta maaf tadi tidak mengucapkan salam dan salam assalamualaikum maupun dan salam sejahtera, lupa ya tadi karena langsung ditanya ya, tidak apa-apa, nanti kita pada penutupan ya, tidak apa-apa. Sekarang penjenengan harus punya karakter yang sifatnya universal, ini harus dipertahankan. Satu yaitu religius. Religius bukan saudara hanya taat beragama, sholat atau taat ke gereja, bukan itu. Memang itu syarat nomor 1 ya, tapi bukan itu, tapi lebih banyak ke action. Nah, ini bahayanya, maka jangan heran di Indonesia partai agama tidak pernah menang, selalu kalah dengan Golkar, PDI dan kalah dengan Demokrat. Karena apa? Maaf, partai agama sering-sering radikal. Maaf, saya ini orang Islam, saya juga sebagai dosen luar biasa di sekolah tinggi agama Islam, sudah sampai sekarang. Tapi ini sengaja saya sampaikan, bukan berarti kalau itu non Islam apa ya, bukan begitu ya. Ini agama apapun silakan. Nah, yang terpenting dari itu adalah satu kejujuran. Maka itu saya tanamkan mulai kuliah, saya panggili sendiri tidak presensi itu karena saya ingin mendidik kejujuran. Kalau mahasiswa tidak masuk supaya SMS, gunanya HP itu apa? Nah, SMS atau telepon. Wong pembantu saja saya berikan HP ya. Kenapa? Saya mendidik agar mereka bisa menggunakan peralatan ini secara efektif. Suatu saat saya mau pulang, saya bawa teman-teman, saya kan bisa telepon. Tolong siapkan minuman.
Nah, kan lebih praktis. Kalau hanya makan siapkan lauk. Nah, coba kalau tidak dikontak dia kan tidak tahu. Ya. Apalagi mahasiswa harus punya itu, tapi caranya nanti harus SMS yang sopan, telepon yang sopan. Ini yang sekarang agak gawat ya. Ini tolong itu. Ya, itu kejujuran ya. Nomor 2, kalau bisa saling tolong menolong, toleransi. Ya. Jadi agama itu orientasinya bukan sekedar sholat, bukan sekedar ke gereja atau ke mana, ke candi, bukan sekedar itu. Tapi yang terpenting actionnya itu harus ditonjolkan sehingga orang tertarik. Hebat ya dia. Yang pertama. Yang kedua, moderat. Sikap moderat itu sikap yang tidak radikal. Ya. Tidak selalu membenarkan dirinya sendiri, egoistis ya. Maka harus bisa kerjasama, bisa mengakui kemajemukan. Ini kan majemuk yang tidak pernah sama. Ya. Lalu kepribadiannya harus, kalau bisa, harus membedakan kepentingan individu maupun sosial. Sekarang orang lebih orientasi pada kepentingan individu. Nah ini ya. Ini yang umum dulu ya. Lalu yang ketiga, mandiri. Mandiri itu merdeka. Kita tidak selalu tergantung pada orang lain. Kalau bisa ya. Disiplin, ulet, hemat. Kalau bisa menghargai waktu dan sebagainya. Ya. Lalu yang terakhir, cerdas. Maaf. Cerdas yang saya sebutkan sini bukan cerdas EQ-nya, tapi cerdas dalam arti sosial. Ya, jadi cerdas, misalnya dia selalu berpikir rasional, ya, lalu bisa menghargai ilmu, bisa terbuka, bisa berpikiran maju, ya. Sekarang kan banyak orang cerdas tapi hanya EQ, bukan cerdas dalam arti sosial. Maka ada namanya ya, ISQ, ya, itu sekarang orang-orang yang sukses jadi pemimpin itu bukan karena intelektualnya tapi karena ISQ-nya. Ya. Ada hiburan ya, Mel? Seharusnya ada hiburan. Enggak, tapi udah dipersiapkan Udah siap, kok. oke. Capcus, Oke, ayo Mas Wandra bisa mempersiapkan diri. Ya, silakan. Bisa nyanyi.
dah, launching lagu. Mau launching lagu dah. Mas TP. Isinya ya, Bu ya. Mas TP. Ada. Masih. Oke, masih ada. Ada lagi lagu lagi. Enggak. Ada launching Mas TP. Oh iya. Jadi ceritanya gini, dari Tempe sendiri kita punya Mas dan hari ini kita mau launching lagu Mars Teknologi Pendidikan. Itu gitarnya. Keren ya? Ya. Made in by Mandra. Ini adalah istilahnya Aku launching juga boleh, uji coba juga boleh. Pakai mood. Mas TP. Mungkin bareng-bareng ya kita nyanyi nanti. Digedein Mas. Di full screen bisa. Matiin lampu. Udah habis itu. Ayo Cin. Goyang. Ya. Nanti kayak bareng konsep. Oke. 2, 3. Hasrat untuk berada di sini, kesadaran yang membawa jiwa ini bersama dalam ikatan perjuangan, tunduk sujud dalam pengabdian. 2, 3, 4. Ku satukan jiwa raga ini, ku ikrarkan dalam hati ini. Teknologi pendidikan, bulat tekad kami. Teknologi pendidikan, song-song masa depan. Suara kami, suara pendidikan, langkah kami, langkah pengabdian. Berkarya untuk pendidikan Indonesia. Biar bareng, biar kompak kita nggak pakai alat musik. Sekali lagi. Mana sekali lagi? Yuk. Nyanyi semua ya. Gadul. Oke, siap ya. Tuh, waga. Hasrat untuk berada di sini, kesadaran yang membawa jiwa ini bersama dalam ikatan perjuangan, tunduk sujud dalam pengabdian. Ku satukan jiwa raga ini, ku ikrarkan dalam hati ini. Teknologi pendidikan, bulat tekad kami. Teknologi pendidikan, song-song masa depan. Suara kami, suara pendidikan, langkah kami, langkah pengabdian. Berkarya untuk pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Udah seger semua nih habis nyanyi. Kok kelihatannya abang ngantuk nih? Enggak ya? Oke. Oke, cukup di sini hiburannya. Saya kembalikan ke MC. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan adanya lagu nih, kan lagunya itu penyemangat ya, penyemangat sebagai teknologi pendidikan, dan kita semakin yakin dengan
TP dengan teknologi pendidikan. Ya, tepuk tangan dong. Untuk itu acaranya ditutup, tapi sebelumnya ada kenang-kenangan dari panitia buat Pak Waluyo. Satu. Makasih. Saya pasang di almari ini. Untuk itu acara Talkative TP. Kita tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin perilaku kita ada yang salah atau gimana. Kami mohon maaf. Terima kasih. Dan permisi ya. Selamat melaksanakan ini kegiatan ini sampai selesai. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin. Gini, abis itu nanti kita lanjutin acara. Tapi yang jelas jangan pernah melupain acara ini soalnya ini it's the first time talk show di TP. Telok show. Telok show. Kalau panitia kemarin nyebutinnya telok show. Soalnya rada-rada susah gitu ya ngomongnya ya. Tapi yang keren ngomongnya talk show. Dan diharapkan juga mama-mama di sini mungkin tahun depan bisa ngadain lagi. Bisa ngadain lagi. Karena kalian adalah penerus dari TP selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkative TP. Lagi yo. Talkative TP. Oke, untuk acara selanjutnya kita ada Game. Kita ada games. Pasti kalian juga Pengen games kan? udah capek apa? Kenapa enggak ngomongnya? Gini, kan kita udah tadi di indoor terus kan? Nah, sekarang kita di outdoor. Nanti bakal ada games dan gamesnya itu benar-benar seru. Kalian bisa kenal antara satu dengan yang lain.